Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa petunjuk daripada apa yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek Gabus di dalam rangka upaya penelusuran kasus penyelesaian persekusi dan eksekusi otak atau kejadian peristiwa penculikan, perampasan dan perampokan di Jalan Mojolawaran Gabus 11/11/2011. Dengan ini memohon dan meminta agar Kapolsek Gabus berkoordinasi dengan polsek lainnya tentang sepak terjang kejadian pada saat itu, bahwa kejanggalan dari peristiwa ini saya sampaikan sebagai petunjuk di dalam upaya pengungkapan dan penyelidikan kasus kejahatan ras dan persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus, dengan harapan kasus ini tidak meluas dan berkembang lebih parah atau membawa dampak sebagaimana kejadian yang ada di Gabus sebelumnya, yaitu seperti dengan yang dilakukan Dul Senen. Jadi kami meminta kepolisian bekerja keras, ekstra keras di dalam upaya penelusuran kasus tersebut, karena kasus tersebut berkembang dan terjadi karena kecerdasan pelaku, yaitu Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo yang sekarang tinggal di Gria Lestari nomor 26. Kejanggalan atas kasus peristiwa penculikan dan perampasan persekusi di wilayah Mojolawaran Gabus pada tahun 2011 bulan 11 jam 11 malam ini. Sebelum kejadian ini saya mengalami kejadian ini, yaitu saya dihadang oleh sebelumnya sebelum atau petunjuk ini saya dihadang oleh Tahan Sunarti yang mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak menyenangkan karena melakukan intervensi terhadap rumah tangga saya, yaitu tentang adegan ranjang, tentang dan lain sebagainya. Kata saya tidak memuaskan istri saya dan sebagainya, yang intinya bojomu mbok kapakno kok mbok umbarmo, dan mengatakan suatu aturan dan intervensi saja terhadap manajemen rumah tangga saya. Yang kedua, saya sempat bersitegang bertengkar dengan saudara Jatmiko. Ini karena adanya fakta saudara IWW ini menjalin hubungan khusus dan cinta segitiga dengan Jatmiko. Rumor itu sangat santer dan saya hanya pengen klarifikasi yang berdampak pada pertengkaran, yaitu saudara IWW mencuci baju dan alat-alat saudara Jatmiko dibawa ke Karangkonang dan saya menyuruh untuk mengembalikan. Terus yang ketiga, saya dioncei atau ditantang sama Sodik bahwa saya diminta untuk menceraikan istri saya karena istri saya akan diwayah oleh dia gitu. Entah ini guyon atau tidak, tapi ini sebelum kejadian yang mengetahui di mana istri saya ditempatkan dan mengatakan kepada saya kalau saudara IWW ini diceraikan akan diwayah oleh dia, dan dugaan ada kedekatan dan hubungan khusus skandal dengan Suwawi yang sekarang menjadi lurah di Gunung Pati. Yang ketiga, keterangan orang terpercaya saudara IWW kalau IWW disekap dan disembunyikan, ditahan di rumah di rumah Dukun Sri Tomo. Ini atas petunjuk Sodik atau Sodik Ahmad, ini warga Beringin Jati, beberapa minggu setelah saudara IWW disembunyikan oleh mafia. Juga ada petunjuk kalau IWW disembunyikan di rumah Subianto atau Mulyani Gudo.
Yang keempat, ada hubungan kerja dan konspirasi dengan Aminuddin Jamil, Warsito, Mukti SPDI, Yamto, dan waktu di PKB Parang Garuda ada Sunarto dan Kuyanto. Ini ya Sunarto MSI, Sugian, ya Samuni, Sugian. Petunjuk lain yang keempat ada petunjuk adanya hubungan tertutup dengan Jayu Setianto. Jayu Setianto, Kepala Dinas Pendidikan, untuk alasan penempatan Saudara Jayu Setianto meminta gratifikasi seks. Dugaan adalah ada hubungan kepuasan kedua-duanya ini, dan atas bantuan Supawatin memberi petunjuk hal serupa, supaya Supawatin memintakan Inah kepada saya untuk memberi Inah atau kesempatan IWW untuk disiri 2 tahun oleh Jayu Setianto. Jadi Supawatin untuk dimintai keterangan tentang keterangan kepada saya tersebut apakah benar atau tidak. Yang jelas keterangan Endang juga menguatkan hal tersebut untuk dapat ditelusuri. Juga pernah ada dugaan perselingkuhan masif yang dilakukan IWW dengan Jatmiko Pekalongan, guru SD Purworejo, dan pernah terjadi pertengkaran di depan toko Murni antara SH dengan Jatmiko. Dugaan lain ada hubungan skandal konspirasi dengan Kepala Desa Karangkonang atas nama Warso tahun 2009-2010 dan kejadian antara 2008-2010 ini banyak adanya persekusi pengancaman kepada saya secara beruntun dan berturut-turut. Bahwasanya sejak ditempatkannya Saudara IWW di SD sudah banyak menimbulkan permasalahan. Juga ada hubungan khusus dengan seorang guru atas nama Sudiatna. Jadi menjalin hubungan dengan Sudiatna, lalu menjalin dengan Sunarto, lalu menjalin dengan Dahlan Istanto, lalu ada juga menjalin dengan Subagi, dan terakhir dengan Sunarto SPD dan Muhammad Sutopo. Entah ini hubungan skandal atau hubungan lainnya, silakan dapat diteliti dan dilakukan penelusuran. Motif adanya penculikan dan persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus saat itu 2011 dugaan suatu rekayasa konspirasi besar, jadi mohon agar kasus ini diungkap. Jadi saya menuntut agar peristiwa ini yang diungkap, peristiwa kejahatan ras, peristiwa persekusi dan penculikan yang dilakukan oleh aksi jalanan oleh siapa ini harus segera diungkap. Jadi mohon agar kasus diungkap oleh Kapolsek Gabus, karena kejadiannya di Mojolawaran Gabus ini diminta untuk mendalami kasus ini, mengungkap siapa otak pelaku dan dalangnya. Yang jelas saya adalah korban yang sampai sekarang belum menemukan titik terang, justru malah sebagai pelapor diminta untuk melakukan pra-peradilan. Jadi tidak bisa kepolisian menentukan bahwa yang bersalah adalah pelapor, karena penelitian ini belum berjalan. Puncaknya adalah aksi penculikan yang dilakukan oleh Bambang Permati dan Besut 2011, jelas-jelas adalah kejadian kejahatan ras dan percobaan pembunuhan kepada saya dengan memakai konspirasi, ya, berkali-kali dengan maksud penguasaan istri saya, lalu meminta tebusan sejumlah uang. Bahwa istri saya hanya orang yang kena hipnotis atau daya upaya konspirasi pengaruh besar, baik karena pergaulan atau jabatan dan sosialita, maka mohon agar Polsek bisa memilah perkara overspell. Apakah ini overspell, apa ini konspirasi, apakah ini kasus kejahatan ras. Polsek Gabus diminta dapat mendalami kasus ini, dan kami bertanya, ada kejadian apa lagi lanjutan atau ada kaitannya dengan kasus apa lagi, sehingga dengan berkoordinasi dengan Kapolsek Gabus, Winong, Tambak Romo, Kayen, Sukolilo, dan Pucak Wangi atau tempat sepak terjang Saudara IWW, ya, di mana kejahatan IWW adalah kejahatan masif di wilayah-wilayah tersebut, sehingga perlu penelusuran lebih lanjut. Jika diperlukan maka segera mengambil Saudara IWW untuk ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pada saran kepolisian Polsek Winong untuk menahan diri,
juga Polsek Kayen untuk menahan diri dan melihat bagaimana perkembangan kasus. Intinya bahwa kasus ini sudah ditangani secara serius di kepolisian dan berkas sudah di meja, tinggal melakukan operasi, yaitu untuk segera menangkap dan menetapkan IWW sebagai tersangka atas banyaknya kejadian konspirasi yang terjadi yang dilakukan bersama saudara IWW selama ini. Bahwa kepolisian diminta kemitraannya dengan LSM media maupun masyarakat untuk dapat segera menuntaskan kasus persekusi dan kejahatan di jalan raya dan kekerasan ini sesegera mungkin. Mohon agar Bapak Kapolsek Gabus berkenan dan bersedia dapat mengungkapkan peristiwa tersebut dari sisi yang tidak berseberangan dengan kepentingan masyarakat dengan cara melakukan pemulihan dan reformasi atau melakukan rehabilitasi kepada korban dulu, dari korban baik korban rekayasa penculikan yang dilakukan oleh sindikat jaringan yang diduga juga bisa mengarah sindikat narkoba Nando CS, ya, sindikat narkoba atau Nando Supriyanto CS, yaitu kedekatannya dengan Rintiatun Gunadi. Jadi saudara IWW ini dimanfaatkan oleh sindikat jaringan narkoba untuk melancarkan perdagangan atau pemasaran narkoba atau jaringan sindikat pengedar narkoba. Dan juga di IWW dimanfaatkan sebagai tukang tameng atau selimut berbagai gratifikasi atau bantuan di dinas pendidikan dan kalangan guru yang rumornya adalah seperti itu. Jadi selama ini yang paling tahu sepak terjang IWW dan unsur kriminalitasnya justru adalah kepolisian sendiri. Apakah bersedia mengungkap atau tidak, petunjuknya silakan bertanya kepada Rusmini, karena dugaan yang melakukan sepak terjang perjalanan kejahatan itu adalah dengan Rusmini yang adalah saksi utama sindikat jaringan besar yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Yang pada intinya kami meminta Polres Pati, JKI, Polsek Gabus segera mengungkap otak dalang persekusi yang terjadi mulai dari tahun 2011 sampai 2021. Jangan ketinggalan kereta, masih ada waktu 2 tahun. Sebab kasus ini jelas-jelas adalah peristiwa kejahatan ras, penculikan, persekusi terhadap anak sah dan istri sah orang lain dilakukan oleh sindikat jaringan mafia di Mojolawaran Gabus, dan ini satu delik utama yang wajib diungkap dan Polsek Gabus bertanggung jawab sepenuhnya karena TKP. Sebab saya sudah berkali-kali melakukan klarifikasi pers, namun hal itu tertutup oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan oleh rasa pekewo dan diabaikan oleh yang berwajib. Jadi mohon, karena sekarang adalah Kapolri yang baru dan presisi, mohon kasus ini diungkap setuntas-tuntasnya. Siapapun pelaku dan perekayasa harus ditangkap. Sedang hal terkait dengan kejadian di Tambak Romo itu tidak masuk di akal karena sudah berada di luar jangkauan saudara Soligul Hadi, dan Dinas Pendidikan tidak sepatutnya melakukan modus lain atau rekayasa lain di dalam rangka untuk menutupi pola modus persekusi tersebut. Ingat saya, ini mulai dari awal bahwa bukan celoteh, tetapi ini adalah petunjuk, paling enggak bisa memberi masukan data kepada kepolisian bagaimana kasus ini dapat dikembangkan. Yang jelas modus reka pola kejadian seperti ini telah berkali-kali dilakukan oleh saudari IWW secara simultan, beruntun, berulang-ulang berkali-kali, menjadi sebuah drama melo yang dimaksudkan untuk membujuk, merayu, memanipulasi, dan menipu daya, menutup-nutupi aksi terornya agar suaminya terus mengucurkan sejumlah uang. Kejadian saya ingat 2 minggu pasca kejadian penculikan itu, dan Indah sudah disekap di suatu tempat yang tidak kami ketahui. Bahkan maaf Bapak Kepolisian, selama 2 tahun saya sama sekali tidak tahu di mana posisi anak dan istri saya. Pertama, baru 2 tahun dan sebagainya itu pun lalu pindah lagi di tempat di mana saya juga tidak tahu. Demi Allah saya tidak tahu.
Terus 2 minggu pasca kejadian persekusi penculikan Mamoh ini kami tua atau perangkat desa di Tambak Romo di Magelang sana datang ke sini bersama Siti Aisyah, datang ke rumah ke desa Karangkona mengantarkan ibu untuk mengambil semua barang-barang beragam milik korban, mulai dari makanya semua berkas-berkas juga, perangkat-perangkat, sepeda motor dan baju-baju, dan alasannya hanya untuk mau ngekos, dan disampaikan kalau hal itu hanya untuk sementara dan menenangkan diri, setelah itu kembali lagi. Tapi hal itu sama sekali tidak dilakukan. Hal itu hanya sebuah rekadaya, tipu daya, konspirasi untuk memudahkan saudara Iwiwi melakukan perceraian. Jadi kasus ini adalah murni konspirasi. Jadi saya meminta kepolisian dapat mengungkap kasus ini, karena apakah perdata bisa menutupi pidana, karena lakon dari Bapak Iwiwi ini yang terjerat banyak kasus utang, konon di Gabus diambil Pastabik, PKK Tambak Romo, PKK Pati Kota 40 juta, dan BTPN 35 juta diupati dengan agunan karib pensiun ibu saya, Asih, dan sebagainya. Teringat juga di dalam perjalanan keluar sebelum adegan peristiwa penculikan dan perampasan yang dilakukan pada Iwiwi menyebut-nyebut nama Astori, seorang dewan, dan Jayu Setianto, seorang kepala dinas, mengancam meninggalkan saya jika saya melakukan sesuatu, dan karena akan disiri oleh Jayu Setianto dengan pembicaraannya sendiri sebagai petunjuk. Apakah benar tidak, silakan saudari Iwiwi diteliti sendiri. Aksi persekusi dan penculikan serta perampasan atas anak sah dan istri sah orang lain yang dilakukan Bambang Permati dan Besut selaku eksekutor dan gerombolan ini, dugaan kuat positif dipersiapkan jauh hari oleh Bambang Permati dan Iwiwi secara korporasi atau bersama-sama, sebab sepulang dari Magelang itu tidak langsung pulang ke rumah, tetapi transit di suatu tempat lebih dulu, sehingga pulangnya ke rumah ini sekitar jam 9 malam atau 8.30. Namun ada seolah kebingungan saudara Iwiwi ini melakukan acting. Jadi pulang ke rumah lalu membuat acting, intinya memancing saudara Solihuladi untuk keluar dari rumah. Entah akan diapakan, katanya mengajak keluar untuk kangen-kangenan atau keluar rumah untuk makan sebentar ya, untuk makan gitu. Tetapi hal itu sama sekali sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Iwiwi secara bersama-sama. Dia transit di suatu tempat di Tambak Romo, entah apakah di rumah Bambang Permati, Sri Tomo, atau rumah lainnya, dan malam itu pulang ke rumah di desa Karangkonang sebentar untuk memancing keluar saudara Solihuladi untuk dilakukan penganiayaan, persekusi, dan ancaman-ancaman agar tidak melakukan hubungan. Jadi saudara Iwiwi ini mengajak keluar korban Esa untuk dapat dieksekusi, dikriminalisasi, kalau perlu dibunuh untuk menghilangkan jejak-jejak tersebut. Jadi persekusi atau percobaan pembunuhan kepada saya itu tidak sekali itu saja, tetapi terjadi di Jalan Minto Rahayu sampai dengan Ngelamban. Pelakunya 4 orang membawa celurit semua. Lalu kejadian akan dihabisi di selatan SMP 1 Gabus. Lalu terjadi persekusi, pengeroyokan beramai-ramai di depan Masjid Mojolawaran Gabus. Lalu terjadi juga di Winong, yaitu di Jalan Sugian sampai dengan Kebo Lampang. Pelakunya adalah Jayu Setianto. Lalu yang terakhir kejadian yang paling besar adalah di Karangwotan, sehingga kami tidak tahu siapa pelakunya, tetapi memakai mobil APV besar itu, orangnya sterek itu, tetapi saya yakin ini bukan polisi dan akan menghabisi saya. Saya lalu sempat kabur. Kenyataan ini benar bahwa percakapan masif melalui HP harus terus dilakukan Iwiwi, yang intinya mengundang sindikat itu untuk melakukan kriminalitas
untuk melakukan penculikan dan aksi serobot membawa kabur atas dirinya untuk menghilangkan jejak kejahatan-kejahatan lain yang ditutupi oleh IWW. Dugaan lainnya bahwa memang saudara IWW ini terlibat dengan sindikat jaringan narkoba atau jaringan kejahatan lainnya yang sifatnya adalah keuangan, dan saudara IWW sudah terjerat utang karena gaya di sindikat besar itu, sehingga membuat pola cara bagaimana agar saudara Isa ini menyaur atau membayar semua utang-utang tertanggung oleh saudara IWW. Jadi uang yang diambil dari berangkas saya senilai 110 juta. Dan saudara IWW juga mengibuli palik saya atas nama Sadio sebesar 85 juta dan kakak saya Jabir 65 juta. Dan dari tempat-tempat lainnya, dari saudara-saudara lainnya yang saya tahu adalah juga pernah mengambil bank BKK Pati Kota 40 juta, terus mengambil uang di BTPN Pati, dugaannya adalah karena kami sering ditagih, dimintai keterangan senilai 35 sampai 60 juta dengan agunan adalah tanda tangan ibu saya dengan karib ibu saya. Jadi saya meminta kasus ini diungkap dan saudara IWW untuk bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya, ya. Terus ditambah Romo, seorang kepala suku nama Dahlan Istanto katanya juga ditilep uangnya 50 juta, entah karena hubungan apa, tapi yang jelas 50 juta utang. Terus kejadian di Blora, ya, itu Bapak Ulaji juga ditilep uangnya senilai 20 juta. Jadi saya mohon kasus ini segera diungkap karena ini jelas murni bukan suatu kerjasama tetapi suatu kejahatan, penipuan, penggelapan, dan saudara IWW ini segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kenyataan-kenyataan apa yang saya sampaikan ini benar, sehingga efek hubungan skandal dengan banyak laki-laki ini juga harus diungkap dan membuat IWW ini harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tanpa maksud untuk mendahului kehendak atau penelitian penyidik, karena kami juga bekerja sama dengan penyidik, tanpa maksud untuk mendahului kehendak atau kewenangan penyidik, kami meminta juga petunjuk apakah ini pengembangan yang saya sampaikan ini memenuhi unsur dan dapat melengkapi laporan kami atau tidak. Saya serahkan sepenuhnya, kami sifatnya hanya memberikan klarifikasi kepada Bapak Kapolsek Gabus dan Bapak Reskrim Polsek Gabus yang selama ini saya menahan diri karena saya sudah datang berkali-kali di polsek-polsek ini, tapi tanggapannya kepada kami tidak begitu familiar sehingga kami menahan diri sampai sekian tahun. Tapi yang jelas Pak, sejak kejadian itu saya sudah lapor di Polsek Gabus, namun diabaikan oleh saudara Patno dan diabaikan oleh saudara Anwar, malah saya disuruh mijit-mijit dan sebagainya. Jadi saya mohon Bapak bahwa kasus kejahatan ras dan kasus persekusi yang dilakukan di Mojolaran Gabus oleh sindikat mafia ini untuk segera dapat ditangani, dapat diatasi, dikembangkan, dan korban-korbannya apakah itu korban betulan atau korban gadungan untuk segera dapat diproses hukum, karena ini laporan yang benar-benar adalah suatu kejadian. Ceki Bapak Kapolres Pati, Bapak Kapolda Jawa Tengah, dan Bapak Kapolri agar dapat memberi tekanan atau masukan keseriusan dalam pengungkapan kasus kejahatan ras dan persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus 11/11/2011. Demikian apa yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan petunjuk-petunjuk atau keterangan yang saya sampaikan ini bisa memberi dampak atau memberi keterangan penjelas syukur melengkapi bukti adanya unsur-unsur persekusi dan belum terselesainya kasus ini. Demikian hari ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.